Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Edi Rahman. Jangan lupa ya klik subscribe, like, share, dan komen di bawah ini. Eh, kita melanjutkan materi sebelumnya yang sebelumnya yaitu tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pada penggunaan kelistrikan kendaraan ringan kelas 2. Kita langsung ke pembelajaran pada bab 1 temukan 1 yaitu identifikasi komponen sistem kelistrikan bodi standar dan pengaman. Dengan tujuan siswa dapat menjelaskan kegunaan sistem penerangan, siswa dapat menjelaskan macam-macam lampu pijar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan reflektor kaca bias. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan aturan sinar lampu kepala, proyeksi sinar pada jalan raya, papan penyetel lampu kabut. Peran materi sesuai dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas nomor 22 tahun 2009 bahwa perlengkapan kelistrikan bodi standar yang harus dipenuhi dalam kendaraan bermotor baik kendaraan ringan maupun kendaraan berat adalah 1. Perlengkapan kelistrikan bodi sistem penerangan. 2. Perlengkapan kelistrikan bodi sistem tanda, atau bisa tanda belok, tanda klakson, bunyi, dan sebagainya. Yang ketiga, perlengkapan kelistrikan bodi sistem penghapus kaca atau wiper. Yang keempat, perlengkapan pengaman kelistrikan bodi, ada sekring, ada isolator, dan sebagainya. Menurut fungsi sistem penerangan dapat dibagi menjadi dua kegunaan utama, yaitu 1. Untuk melihat bagi pengemudi, jadi ketika malam hari, siang hari itu kan ada tanda, itu bisa untuk melihat keadaan di luar pada malam hari, itu menerangi kegelapan. Bisa juga untuk melihat tanda indikator sen, lampu jauh, hazard, dan sebagainya. Yang 2, terlihat bagi orang lain. Kenapa terlihat bagi orang lain? Kalau kita punya kendaraan tidak ada isyarat tanda, contohnya kendaraan black out atau hitam semua, malam hari ketika jalan kita nggak tahu, ada suara tapi nggak ada bendanya atau yang bergerak, kan menakutkan. Yaitu untuk menjadi tanda terlihat pada siang hari. Contoh kan sekarang menggunakan lampu besar untuk setiap kendaraan wajib dinyalakan ya, sesuai peraturan lalu lintas nomor 22 tahun 2009 tentang perlengkapan kelistrikan bodi. Jadi wajib, kalau nggak mau wajib silahkan, tidak apa-apa, nanti ketemu polisi pasti ditilang, atau pas ada tilangan dianggap pelanggaran. Yang kedua, terlihat pada malam hari. Nah ini tadi, kalau malam hari di keadaan gelap, kalau nggak pakai lampu otomatis jalan atau sekitar kita pasti gelap gulita. Kita nggak tahu itu ada lubang, ada sungai, ada anjing, ada kucing, ada manusia tidur di situ. Makanya penerangan wajib. Nah, apalagi bagi orang yang lewat atau pengendara lewat, sampingnya ada yang jalan cepat, siapa yang tahu itu. Berikutnya untuk melihat pengemudi. Jadi bagi pengemudi, yang pertama, lampu jauh dengan daya 60 watt, putih atau kuning, jangan sampai pakai merah, biru, atau warna-warni ya, kasihan di depannya. Posisi di depan atau muka itu biasanya
jumlah maksimal ketentuannya 4, lebih boleh tapi maksimal 4, minimal 2, jangan 1, nanti dianggap engkol, bus engkel. Kegunaannya untuk penerangan jalan, lampu dekat 55 watt, putih atau kuning depan, posisi depan atau muka, maksimal 2, minimal 2. Untuk penerangan kendaraan yang bersimpangan, lampu panel 3 watt putih, posisi di dalam ruangan atau kabin. Untuk jumlah bebas, bisa banyak bisa dikit, kadang untuk variasi interior bisa lampu disco dan sebagainya. Penerangan panel kabin. Yang keempat, lampu mundur 23 watt putih, maksimal 2, minimal 1, lampu mundur. Ini lampu mundur bukan lampu rem. Ya, nomor 5, lampu bleed 55 watt putih atau kuning, posisi muka, maksimal 2, minimal 0, bisa tidak dipakai, isyarat pengganti klakson. Lampu tambahan 55 watt putih, posisi muka, maksimal 2, minimal tidak dipakai tidak apa-apa, menambah terang lampu jauh. Lampu kabut 55 watt kuning, posisi muka, maksimal 2, minimal putih. Sama, ini untuk nanti lampu jauh, menambah terang lampu jauh. Terus juga penerangan lampu waktu kabut dalam keadaan berkabut, contoh di pegunungan. Lampu bagasi 5 atau 10 watt putih dalam bagasi, untuk penerangan bagasi. Kemudian bagi terlihat orang lain atau orang lain bisa melihat kendaraan kita, contoh lampu tanda belok 23 watt oranye atau kuning, depan, belakang, jumlah 6, jumlah banyaknya 6, minimal 4, isyarat kendaraan akan belok ke kiri atau kanan. Lampu hazard bersama lampu tanda belok 23 watt oranye atau kuning, posisi muka atau belakang, maksimal 6, minimal 0. Isyarat ada kendaraan yang rusak dan ditarik, isyarat ada kendaraan macet di atas jalan. Lampu hazard itu lampu empat-empatnya ketika dihidup, lampu rating empat-empatnya ketika dihidupkan hidup semua, kelip. Lampu blitz, lampu ini untuk bersama lampu jauh 60 watt putih kuning, posisi muka bersama lampu jauh, maksimal 2, minimal 0, untuk syarat sebagai pengganti klakson. Atau blitz itu lampu tembak. Lampu rem warna merah, jangan sampai putih, nanti dikira mau mundur. Posisi belakang memberi isyarat bahwa kendaraan memperlambat atau akan berhenti, memberi isyarat kendaraan akan mundur, akan berhenti. Ini lampu rem 21 atau 3 watt merah, itu posisinya di belakang bukan depan. Lampu mundur 23 watt putih, jadi juga di belakang, memberi syarat kendaraan akan mundur. Yang terlihat pada malam hari, lampu kota 5 atau 10 watt oranye putih merah, bisa depan belakang, jumlah 6, minimal 4, isyarat kendaraan akan belok. Lampu blitz
60 watt putih muka atau di depan, maksimal 2 minimal non. Lampu posisi 5 atau 10 watt putih muka tengah belakang 20 memberi syarat pengganti klakson. Lampu posisi atau lampu darurat, lampu nomor 5-10 watt putih belakang jumlah 2, karena kalau 1 2 itu bisa depan belakang. Biasanya variasi warna-warni hijau, biru dan sebagainya. Semua kegunaan yang terlihat pada siang hari itu untuk mengetahui panjang, lebar dan tinggi kendaraan. Penerangan plat nomor yang ini tadi yang berikutnya, macam-macam lampu pijar terdiri dari lampu pijar biasa, lampu pijar halogen. Lampu pijar biasa, apabila filamen menjadi panas, wolfram akan memijar dan mengeluarkan cahaya sekitar 10-18 lumen atau watt. Supaya filamen tidak terbakar udara harus dikosongkan. Jadi supaya filamen tidak terbakar, maka udara harus dikosongkan. Filamen yang ini, filamen di sini tidak boleh terlalu panas karena wolfram akan menguap dan menghitamkan gelas. Yang di sini ini filamen wolfram, yang ini yang hitam ini. Konstruksi lampu kepala, dan ada 2 jenis lampu kepala, yaitu lampu kepala 2 filamen simetris 2 jauh dekat, lampu kepala 2 filamen asimetris massa jauh dekat. Massa jauh dekat, jadi posisinya seperti ini, bisa dihafalkan daripada nanti mencari, yaitu massa sebelah kiri Anda, terminal lampu jauh atas, dekat atas, jauh samping. Di posisi huruf U terbalik. Lampu halogen, konstruksi lampu H4 itu seperti ini, ada kaca atau gelas kuarsa, filamen lampu dekat, filamen lampu jauh, isolator, spesifikasi fitting soket, terminal. Itu tadi. Kalau U yang sebelah kiri massa, atas dekat, yang kanan jauh. Massa dekat, yang kanan jauh. Fungsi lampu halogen. Lampu halogen menyala lebih terang daripada lampu pijar biasa karena filamen lebih panas. Akibat filamen yang lebih panas, wolfram akan menguap lebih cepat. Supaya uap wolfram tidak berkondensasi di atas gelas, maka lampu harus diisi dengan gas halogen. Gas halogen sendiri akan membantu supaya wolfram bisa kembali sendiri ke filamen. Jadi dalam lampu ini ada namanya gas halogen, atau biasa digunakan pada lampu TL panjang itu, atau lampu bunder, atau lampu jari-jari yang warna putih. Itu biasanya menggunakan halogen. Berbeda lagi dengan lampu LED, tidak perlu halogen karena dia langsung. Lampu halogen dengan spesifikasi tekanan gas 10 bar, ruang di dalam lampu harus kecil. Ruangan yang kecil, tutup gelas menjadi lebih dekat dengan filamen, akibatnya gelas juga lebih panas. Tutup gelas lampu.
Karena gelas juga akan menjadi lebih panas, maka gelas dibuat dari pasir kuarsa yang tahan terhadap temperatur tinggi. Gas halogen terbuat dari natrium bromida. Berikut jenis-jenis lampu halogen atau lampu silindris atau lampu silindris bayonet, tegangan 12 volt, daya 4 watt. Model seperti ini. Lampu tusuk 12 volt, daya 5 atau 3 watt, ya modelnya tusuk. Lampu bola bayonet 12 volt 10 atau 5 watt, model panjang dengan terminal kiri kanan. Lampu soffit 12 volt 21 5 watt, jenis seperti ini. Lampu rem satu filamen 12 volt 3 watt, jadi di dalamnya hanya satu filamen. Lampu rem kota 2 filamen 12 volt 21 5 watt, dalamnya ada 2 filamen. Lampu kepala bayonet ada motor 12 volt, bisa 2525 3535, modelnya seperti ini. Lampu kepala asimetris 12 volt 45 atau 40 watt, dan model tutupnya atau ada roknya. Lampu H1 12 volt 55 watt dengan lempengan panjang. Lampu H3 12 volt 55 watt dengan terminalnya yang panjang. Lampu H4 12 volt 24 volt 60 kali 65 watt, modelnya ini seperti yang digunakan pada sepeda motor. Lampu kepala. Fungsi lampu kepala untuk membungkus berkah cahaya untuk memberikan penerangan yang cukup pada arah yang kita inginkan. Lampu kepala pada dasarnya bisa dibagi menjadi dua: lampu kepala pijar, lampu kepala dengan shield beam, lampu kepala dengan lampu pijar. Konstruksinya seperti ini, biasanya dipakai ke mobil lama, ada garis-garisnya. Yang nomor satu ini lampu pijar, 2 reflektor, 3 kaca, 4 pemegang lampu kepala, 4 di sini ada baut mur, 5 penutup lampu pijar, ini ada penutupnya. Reflektor sendiri merupakan cermin cekung yang berbentuk parabola. Fungsinya untuk memantulkan sinar lampu pijar supaya sifat refleksi cukup baik, maka permukaan reflektor dilapisi dengan aluminium. Hal ini dilakukan dengan menguapkan pada bidang parabola. Titik api pada sinar datang dari titik api, maka sinar akan dipantulkan sejajar sumbu utama reflektor. Supaya satu reflektor dapat digunakan untuk lampu jauh dan dekat, dibuat konstruksi khusus. Ini sistem Amerika dengan sudut AO, sistem Eropa dan pantulan zigzag. Lampu jauh dengan pedoman pada sifat reflektor, maka filamen lampu jauh diletakkan pada titik api supaya cahaya yang dipantulkan dapat dipantulkan sejajar. Titik api sejajar dengan lampu utama reflektor untuk lampu jauh, ini sejajar. Lampu dekat. Filamen lampu dekat terletak di depan titik api supaya hasil pantulan bisa sempurna ke bawah, maka bagian bawah dan depan filamen ditutup dengan sendok. Ini ada penutupnya, jadi dia akan memantul ke sini. Kalau ke sini dia naik, akan turun. Shield beam. Suatu lampu kepala menggunakan filamen reflektor dan kaca bias dirakit menjadi satu, tidak bisa dibuka-buka.
Kalau satu filamen rusak, semua unit perlu diganti. Kaca bias di sini berfungsi untuk melindungi filamen dan penyebaran cahaya. Konstruksi lampu jauh ini lampu dekat, modelnya lurus, dan kaca bias. Pada kenyataan reflektor parabola itu di tengah-tengah, memberikan penyiaran yang terkuat sehingga akan menjadi suatu bercak cahaya di atas jalan. Untuk menghindari itu dipasang kaca bias. Jadi kaca untuk membias, memantulkan cahaya lagi. Fungsi dengan adanya kaca bias, maka cahaya yang akan datang akan dibagi-bagi menjadi beberapa fokus baru. Dari cahaya sini dia mantul ke sini, dan terusnya, dan dipantulkan lagi, yang menyebarkan sinar supaya penerangan di atas jalan lebih sempurna. Kaca pembias cahaya ini memungkinkan secara langsung penerangan yang lebih baik di depan kendaraan dan di pinggir jalan. Kaca ini juga membantu pengaturan cahaya lampu dekat dan jauh. Macam kaca bias model simetris, asimetris Eropa, jalan kanan, asimetris Eropa, jalan kanan dan kiri, simetris Amerika, model seal beam, dan aturan sinar lampu kepala. Lampu kepala perlu disetel supaya sinar lampu kepala tidak mengganggu pengemudi lawan arah atau di depan kita. Yang gambar ini adalah salah. Kenapa? Ini cahaya menyinari pengemudi, seharusnya dia di kiri, yang benar yang gambar satunya ini. Jadi ada aturannya, bukan semuanya lurus, kasihan di depannya. Rumus-rumus pengaturan lampu jauh dekat. Lanjut aja ke proyeksi sinar pada jalan raya, papan penyetel lampu kabut. Supaya sistem ini berfungsi dengan baik, lampu harus dipasang serendah mungkin. Proyeksi sinar lampu pada papan penyetel berbentuk 4 persegi panjang. Lampu dekat simetris, kerugiannya pengemudi sopir melihat terlambat orang-orang atau sepeda yang berjalan di sebelah kiri. Sistem ini hanya ada pada mobil tua atau sepeda motor. Penyetelannya kiri kanan dilaksanakan dengan lampu jauh. Versi sinar lampu dekat asimetris Eropa, keuntungan pengemudi akan melihat orang-orang atau sepeda yang jalan di sebelah kiri lebih awal tanpa mengganggu mobil yang bersimpangan. Selanjutnya konstruksi sendok rudung lampu pijar asimetris. Untuk membentuk proyeksi sinar tersebut dibuat konstruksi sendok khusus dengan membentuk sudut 15 derajat pada sendok, maka akan dicapai suatu penerangan yang lebih jauh di bagian tepi jalur jalan bagian kiri. Dengan konstruksi filamen lampu dekat tutup filamen lampu jauh. Proyeksi sinar lampu dekat asimetris Amerika. Ini dia akan ke kiri dan posisi jalannya kiri. Selanjutnya proyeksi sinar lampu dekat asimetris Amerika. Dia akan lurus ke kanan. Sistem ini digunakan pada mobil Amerika dan Jepang. Lampu kanan perlu disetel sedikit lebih ke kiri daripada tali vertikal kanan. Sekarang sistem ini sudah jarang digunakan lagi. Baik, dari materi pertama tadi, berikut rangkumannya. Semoga di pembelajaran ini mendapatkan informasi yang lebih baik, mendapatkan tambahan ilmu ya. Pada rangkum kegiatan belajar 1,
Menurut fungsi sistem penerangan dapat dibagi menjadi dua kegunaan utama, yaitu untuk melihat pengemudi, yang kedua untuk melihat orang lain. Tiga macam-macam lampu pijar, terdiri dari lampu biasa, pijar halogen. Yang keempat, lampu kepala pijar, lampu kepala dengan sil beam, dan reflektor. Reflektor merupakan cermin cekung yang berbentuk parabola. Fungsinya untuk memantulkan sinar lampu pijar. Kelima, kaca hias. Cahaya yang akan datang akan dibagi-bagi menjadi beberapa fokus baru yang menyebabkan sinar penerangan di atas jalan lebih sempurna. Yang keenam, aturan sinar lampu kepala perlu setel supaya sinar lampu kepala tidak mengganggu pengemudi lawan arah. Yang ketujuh, refleksi sinar pada jalan raya dan papan penyetel. Untuk tugas, buatlah papan penyetel lampu bahan sudah didapat seperti pada gambar aturan sinar lampu kepala di atas. Dan tugas formatif, untuk jawabannya silakan dijawab di kolom komentar di bawah. Yaitu menurut fungsi sistem penerangan dapat dibagi menjadi dua kegunaan utama, sebutkan. Yang kedua, lampu pijar ada dua macam, sebutkan. Yang ketiga, sebutkan dua macam lampu kepala. Yang keempat, sebutkan fungsi reflektor dan kaca bias. Yang kelima, jelaskan kegunaan penyetelan lampu kepala. Baik, untuk soal ini, untuk memperdalam materi silakan dikerjakan di kolom komentar. Baik, terima kasih. Beberapa menit yang panjang pada materi pertama ini, semoga memberikan manfaat, memberikan ilmu, dapat dipahami. Bila kurang jelas silahkan buka buku atau download bukunya di deskripsi di bawah, untuk memperdalam materi di bab pertama. Oke, sebelum saya tutup, jangan lupa klik like, comment, share, juga klik subscribe. Silahkan di share di mana saja, teman, Facebook, IG, dan lain-lainnya. Share di mana saja boleh, tidak membayar, gratis. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.